Sakit am. Lurus sini aja. Senyum aja, nggak usah ditahan. Film ini adalah kelanjutan dari Ayo Putus yang menceritakan seorang pria bernama Selatan yang dikenal dengan kebiasaannya berpacaran dengan banyak wanita dan selalu memutuskan hubungan setelah 3 hari. Selatan telah mencatatkan 3 korban selama beberapa bulan masa kuliahnya. Korban pertamanya, Nana, diputuskan dengan bantuan timer. Putusin gue pakai timer. 3 korban cuy. Apaan tuh? Korban kedua, Intan, menyiram wajah Selatan dengan air. Terus Intan. Korban ketiga, Feby, yang marah melemparkan kue ke wajah Selatan. Air. Leon, sahabat Selatan, dengan bercanda memperkirakan, jika satu semester ada 9 korban, maka selama 8 semester akan ada 72 korban. Teman-temannya berharap Selatan tidak berakhir keracunan sianida akibat perilakunya. Korban berikutnya adalah Natalie, seorang mahasiswa aktif. Saat Natalie sedang berpartisipasi dalam demonstrasi, Selatan datang untuk berbicara dengannya. Natalie mengira Selatan akan membicarakan rencana mereka malam itu. Namun, seorang teman Natalie memberitahunya kalau mereka akan dipanggil oleh dekan. Yaudah tungguin sini bentar ya. Oke. Di tengah keramaian, Selatan mengatakan kalau ia ingin putus dengan Natalie. Karena kebisingan, Natalie tidak mendengar dan meminta Selatan mengulanginya. Selatan agak-agak kedengaran boleh Ayo putus. Jangan marah dulu. Semua orang terdiam terkejut karena biasanya Selatan menunggu 3 hari. Namun, kali ini baru 2 hari. Kayak gini tapi kan berarti kamu special. Tak lama kemudian, seorang wanita lain mencoba menggoda Selatan. Tapi dia mengabaikannya dan langsung pergi. Enggak. Selatan yang gemar bermain futsal selalu menjadi pusat perhatian para wanita di kampusnya. Mereka terpesona oleh aksinya di lapangan dan sering memberikan semangat. Setelah bermain, Selatan bersama 2 temannya, Leon dan Farhan, beristirahat di pinggir lapangan. Leon penasaran dan bertanya, mengapa Selatan memutuskan hubungan dengan Natalie, padahal Natalie adalah wanita idamannya. Baru 2 hari dan kalau bisa sih putusin Natalie. Dia itu idaman gua banget. Farhan tertawa dan menjelaskan kalau sebenarnya cowok idaman Natalie adalah Selatan, bukan Leon. Farhan juga menambahkan kalau semua wanita yang pernah didekati oleh Selatan memiliki kesamaan dengan Alma. Natalie pintar seperti Alma, Feby juga kebiasaannya mengunci rambut, persis seperti Alma, dan Intan memiliki senyuman manis yang juga mirip dengan Alma. Ya, nggak usah lebay lu berdua. Meski Selatan mengaku sudah melupakan Alma, Farhan menyarankan agar ia mencoba kembali dengan Alma jika terus mencari wanita yang mirip dengannya. Leon menimpali, hubungan antara Selatan dan Alma sudah selesai. Itu artinya semuanya sudah berakhir. Karena pendapat mereka berbeda, Farhan bercanda agar Leon menghibur Natalie saja. Mending lu ngayalin Natalie aja sono. Dalam mimpinya, Selatan melihat dirinya dan Alma tinggal bersama anak-anak mereka. Anak-anak mengeluh kepada Alma karena diputuskan oleh pacarnya setelah 3 hari berpacaran. Alma menyalahkan Selatan atas kebiasaannya di masa lalu. Perkataan Alma membuat Selatan terbangun dari mimpinya. Ini semua gara-gara kamu, Selatan. Mimpi itu mengingatkannya pada masa-masa bahagia bersama Alma. Seperti saat Alma tanpa sengaja menjatuhkan seorang penjahat yang mencoba mencuri kameranya. Dan saat ia menceritakan, dilema landak kepada Alma. Ia juga mengingat panggilan sayangnya pada Alma, yaitu almarhumah. Enak aja almarhumah. Setelah itu, Selatan mencoba mencari akun Instagram Alma. Namun akun tersebut sudah diprivasi. Terus sekarang di private. Di kampus, Farhan melihat wanita yang biasanya disukai oleh Selatan. Leon menduga Selatan akan mendekati wanita itu, tetapi ternyata Selatan tidak memperdulikannya. Lihat aja, ntar juga bakal disamperin.
Farhan heran karena baginya wanita itu sangat mirip dengan Alma, tetapi Selatan dengan santai menganggap mereka sedang berhalusinasi. Malu lu berdua. Gak enak lagi. Farhan dan Leon sering berkunjung ke rumah Selatan untuk bermain PS. Saat bermain, Selatan terus membuka akun Instagram Alma yang diprivasi. Teman-temannya heran, mengapa Selatan begitu penasaran dengan Alma. Farhan menyarankan Selatan untuk mengikuti Alma dengan akun kedua. Namun upayanya selalu ditolak oleh Alma. Gak ada yang diaksep sama dia. Farhan bertanya mengapa Selatan akhir-akhir ini selalu melamun. Bahkan kemarin ada wanita cantik yang ditinggalkannya begitu saja. Lo tuh lagi kenapa sih? Gue belum move on. Dan gue capek. Leon menyarankan Selatan untuk mengikuti akun Instagram Alma menggunakan akun toko online yang bernama Make Up Beauty. Farhan heran mengapa Leon yang berjualan produk perawatan kulit padahal dia seorang laki-laki. Tetapi Leon membantah ejekan Farhan hingga terjadi perdebatan kecil yang membuat Selatan marah. Iya, cowok butuh skincare juga. Biar nggak buluk ya lo. Lo punya pacar? Cot, dia berdua boleh diem gak? Leon akhirnya mengurungkan niatnya untuk membantu Selatan mengikuti akun Alma. Namun ketika Selatan mengajak mereka berdua pergi ke Malang untuk mencari Alma, Farhan pun setuju untuk membantu mengikuti Instagram Alma. Nah gitu dong. Keesokan harinya, Selatan dan teman-temannya bersiap berangkat menuju Malang. Di stasiun, Farhan tidak sengaja melihat isi chat Leon dengan Natalie dan langsung memberitahu Selatan. Selatan hanya tertawa melihat ulah kedua temannya. Enggak, kasih bang asik. Beberapa menit kemudian, Selatan melihat Alma bersama ibunya di tengah keramaian. Alma disambut oleh seorang laki-laki, dan setelah berpelukan, laki-laki itu mengajak Alma dan ibunya pulang. Alma! Leon menelpon Selatan untuk menanyakan keberadaannya. Selatan meminta mereka datang ke lobi untuk mengejar Alma dan membatalkan rencananya ke Malang. Gue di lobi. Kita nggak jadi ke Malang. Pencarian mereka berakhir di sebuah rumah. Farhan menyarankan Selatan mencari Alma di Malang. Tetapi Selatan yakin Alma ada di kota ini karena dia melihat Alma di stasiun. Dengan penuh harapan, Selatan turun dari mobil dan bertanya kepada pemilik rumah tentang Alma. Malam bu. Iya, malam. Almanya ada. Pemilik rumah mengatakan kalau Alma mungkin adalah pemilik lama rumah itu, tetapi ia tidak tahu kemana Alma pindah. Tuh, saya kurang tahu ya, Mas. Ayo, sayang. Di kafe, Selatan senang saat akun Farhan dikonfirmasi oleh Alma. Dia terkejut melihat foto seorang pria di Instagram Alma. Dalam salah satu postingan, terlihat Alma dan pria itu sedang berlatih di gimnastik. Akun pria itu diprivasi, membuat Selatan penasaran. Keesokan harinya, Selatan mendatangi tempat latihan gimnastik dan melihat pria itu berlatih tinju. Jab, 1-2. Ya, jab, strike, power. Setelah selesai, dia mengikuti pria itu sampai ke rumah Alma. Dengan hati berdebar, Selatan mengetuk pintu. Alma terkejut dan mencoba menutup pintu, tetapi Selatan menahannya. Alma berusaha mengusir Selatan, namun Selatan beralasan ingin ke toilet. Akhirnya, ibu Alma mengundang Selatan untuk masuk. Alma masuk ke kamarnya dan memberitahu kalau ibunya akan menemaninya. Di dalam rumah, Selatan melihat foto pria itu yang tampak dekat dengan keluarga Alma. Saat ingin melihat lebih dekat, ibu Alma menanyakan, apakah Selatan ingin ke kamar mandi? Tadi katanya mau ke kamar mandi. Oh, iya. Alma masih terkejut melihat kedatangan Selatan yang tiba-tiba. Begitu pula Selatan yang merasa sedih melihat foto-foto di rumah Alma. Saat keluar dari kamar mandi, ibu Alma mengajak Selatan makan bersama. Selatan merasa sungkan karena Eden, yang ia kira pacar Alma, ikut bergabung. Ia pun mencoba untuk pergi dari sana. Selatan menyebut Eden sebagai pacar Alma, yang membuat ibu Alma tertawa dan menjelaskan kalau Eden adalah kakak Alma. Ini kakaknya Alma. Oh, kakak.
Setelah selesai makan, Ibu Alma meminta Alma mengantar Selatan ke depan, tetapi Alma enggan. Akhirnya Eden yang mengantar Selatan. Aku aja. Yuk. Sebelum pulang, Selatan berbasa-basi dengan Eden, menanyakan kesibukannya. Eden menjelaskan kalau saat ini ia fokus menjadi atlet Muay Thai. Selatan juga bercerita kalau ia suka bermain futsal, meskipun bukan seorang atlet. Ketika Selatan mencoba berbasa-basi lagi, Eden menyalakan motor Selatan, memberi isyarat agar ia segera pulang. Ya. Makasih. Adegan beralih ke masa lalu Eden. Ia marah saat tahu ayahnya menikah lagi. Tanpa mendengarkan penjelasan lebih lanjut, Eden pergi ke Amerika. Di sana, ia menerima kabar kalau orang tuanya meninggal. Kembali ke Indonesia, ia menerima warisan dan surat wasiat yang meminta Eden menjaga ibu dan adik tirinya seperti keluarganya sendiri. Keesokan harinya, Selatan pergi ke tempat latihan Eden dengan tujuan mendekati Eden. Meskipun Eden awalnya menganggap Selatan so akrab, Selatan tetap berusaha dan mengajaknya latihan bersama. Kita latihan bareng? Yakin. Ketika Eden bertanya apakah ini semua karena Alma, Selatan mengklaim ia hanya ingin hidup lebih sehat. Eden lalu mengajak Selatan jogging jam 5 pagi. Besok ya? Sementara itu, saat bermain PS, Leon menanyakan apakah Selatan masih tidur. Farhan mengajak Leon bermain PS, tapi Leon sibuk dengan HP-nya. Farhan menduga Leon sedang chatting dengan Natalie. Leon mengungkapkan kalau Natalie yang paling galau di antara korban Selatan dan menunjukkan instastory Natalie yang selalu berkaitan dengan Selatan. Farhan meminta Leon bersabar dengan Natalie yang masih terbayang-bayang dengan Selatan, sehingga Leon tidak punya kesempatan mendekati Natalie. Sabar ya. Pukul 5 pagi, alarm berbunyi dan Selatan pergi menepati janjinya dengan Eden. Saat jogging, Selatan terengah-engah karena dia tidak biasa jogging pagi. Eden menyinggung kalau Selatan mengaku sering berolahraga dan Selatan berbohong kalau ia kelelahan karena bermain futsal jam 2 pagi tadi. Katanya biasa olahraga. Dari jam 2 pagi futsal. Lumayan. Alma menanyakan apa yang sedang Selatan lakukan dan Selatan menjawab kalau ia habis berolahraga dengan Eden dan ingin berubah menjadi lebih baik. Alma mengatakan kalau berubah tidak salah, tetapi yang salah adalah pacaran cuma 3 hari. Minum. Perlu mati lagi. Makasih ya bang. Belum. Saat Selatan pergi, Eden iseng menanyakan kepada Alma bagaimana keadaannya setelah melihat Selatan. Di rumah, Selatan terlihat sangat lelah. Tak lama kemudian, Leon dan Farhan muncul. Selatan meminta mereka memijatnya karena merasa badannya pegal. Farhan meminta bayaran untuk memijitnya, yang membuat Selatan mengingatkan mereka kalau di rumahnya segala sesuatu harus dibayar, termasuk bermain PlayStation dan makan. Farhan menanyakan bagaimana keadaan Selatan setelah latihan militer bersama Abang Alma. Leon berpendapat kalau Selatan pasti senang bisa berlatih dengan calon kakak iparnya. Namun Selatan mengeluh kalau badannya terasa hancur dan dia tidak ingin melakukannya lagi. Namun mereka mengingatkannya kalau semua ini dilakukan demi Alma dan mereka mendorongnya untuk tidak menyerah. Lu tuh harus ingat sama tujuan awal lu. Masa lu nyerah gitu aja sih? Demi Alma. Keesokan harinya, Selatan kembali berolahraga bersama Eden. Ayo. Eden menanyakan kepada Alma mengapa mereka berdua putus, mengingat kepribadian baik yang dimiliki Selatan. Alma menjawab kalau Selatan itu adalah sosok yang unik. Saat SMA, Selatan dikenal sebagai sosok yang sangat romantis dan memperlakukan pacarnya seperti seorang tuan putri. Tetapi hubungan dengan Selatan hanya bertahan maksimal 3 hari. Unik bang, maksimal cuma 3 hari. Setelah mendengar cerita dari adiknya, Eden menganggap Selatan sebagai sosok yang absurd. Namun, Alma membela Selatan, mengingatkan kalau dia adalah anak yang unik seperti yang dia katakan sebelumnya. Alma juga menjelaskan kalau perilaku Selatan didasari oleh masa kecil yang sulit
di mana ia hanya mendapat kasih sayang dari mamanya selama 3 hari sebelum mamahnya pergi. Alma juga mengungkapkan kalau Zlatan suka membuat analogi dengan landak yang saling menjaga jarak agar tidak saling menyakiti. Meskipun hubungannya dengan Alma berlangsung lebih dari 3 hari sebelum akhirnya kandas. Alma meminta Eden untuk tidak mengubah sikap terhadap Zlatan, karena Zlatanlah yang menemani saat papahnya meninggal. Tolong jangan pernah berubah ke Zlatan. Iya. Zlatan dan Eden bermain boxing bersama. Zlatan terlihat ketakutan dan meminta Eden untuk memperhalus pukulannya. Ayo dong, serang. Eden menantang Zlatan untuk menyerang, dan jika Zlatan tidak melakukannya, Eden akan menyerang Zlatan. Kalau enggak gue yang serang nih. Ayo dong, hands up. You good? Setelah itu Eden bertanya, apakah semua ini ia lakukan untuk mendekati Alma? Akhirnya Zlatan mengakui kalau itu memang tujuannya. Eden memutuskan untuk melepaskan Zlatan dan memberinya izin untuk mendekati Alma asalkan Alma juga setuju. Sakit. Namun Eden menegaskan kalau dia tidak akan tinggal diam jika Zlatan membuat adiknya menangis lagi. Eden juga meminta Zlatan untuk tidak berpura-pura menjadi atlet di depannya karena sudah lelah menangani Zlatan. Jadi aku dapat restu untuk deketin Alma. Iya. Beberapa menit kemudian Alma datang membawa makanan untuk Eden dan mengompres luka Zlatan akibat pukulan Eden. Alma bingung mengapa Zlatan melakukan semua itu. Zlatan menjawab kalau halangan kita kadang menjadi jalan untuk mencapai tujuan kita. Alma bertanya tentang tujuan Zlatan, tetapi Zlatan menyarankan agar Alma menunggu prosesnya. Sakit Alma. Lurus sini aja. Senyum aja, nggak usah ditahan. Pulang dari tempat gym, Zlatan mengajak Alma pergi ke tempat bakso favorit Alma. Alma terkejut karena Zlatan masih ingat makanan favoritnya. Setelah makan bakso, Zlatan mengajak Alma ke pinggir danau untuk menikmati pemandangan. Alma menyatakan kalau pemandangan masih indah seperti dulu. Si bagus ya pemandangannya. Zlatan setuju sambil memandang Alma dengan penuh kekaguman. Ia mengatakan kalau Alma masih terlihat indah seperti dulu. Zlatan menambahkan, walaupun waktu itu singkat, semuanya akan kembali, sama seperti mereka yang kini bertemu kembali. Aku juga senang. Zlatan bertanya, apakah Alma tidak memiliki kesenangan lain selain bakso? Dan Alma mengkonfirmasi kalau bakso memang favoritnya. Mendengar itu, Zlatan bahkan berniat memanggil gerobak bakso agar Alma bisa makan lagi. Setelah menikmati waktu bersama, Zlatan mengantar Alma pulang. Di perjalanan pulang, Alma mulai mengantuk dan akhirnya memeluk Zlatan untuk tidur. Tiba-tiba, Farhan dan Leon datang menggoda mereka, mengatakan kalau mereka sudah balikan dan meminta pajak balikan. Zlatan berterima kasih kepada Eden. Saat berpamitan dengan Alma, Zlatan tidak sengaja memanggilnya dengan kata sayang, yang membuat suasana menjadi canggung. Duluan ya. Melihat adiknya tersenyum, Eden menggoda Alma, yang kini sudah mulai dipanggil dengan kata sayang oleh Zlatan. Udah mulai sayang-sayang nih. Gawat sih. Di rumah, Zlatan terlihat bahagia. Temannya merasa aura Zlatan sekarang berbeda seperti musik klasik. Leon bertanya, apakah Zlatan sudah balikan dengan Alma? Pokoknya gua sama Leon bakal doain lo yang terbaik. Di story media sosialnya, Zlatan menuliskan kata-kata, ketika halangan menjadi jalan, yang disertai dengan foto siluet Alma. Saat di kampus, Leon mengajak Zlatan untuk bermain futsal, tetapi Zlatan menolak karena akan pergi ke rumah Alma. Sampai di rumah Alma, mereka bingung melihat kedatangan Zlatan. Alma dan Eden bertanya alasan Zlatan datang. Mau ngapain? Mau ajak Alma jalan-jalan.
Selain itu, Selatan memberikan susu protein kepada Eden yang akan pergi berolahraga dan memberi Mama Alma susu kocok. Alma bertanya apa yang dibawa Selatan untuknya. Selatan menjawab kalau karena mereka akan pergi jalan-jalan, ia tidak membawa apa-apa untuk Alma. Kan kamu pengen dibawa jalan-jalan. Sebelum pergi, Eden menyarankan Selatan untuk pulang tidak terlalu malam. Eden juga meminta Selatan untuk berpamitan kepada mamahnya terlebih dahulu. Sambil berpamitan, Selatan memberi Mama Alma susu kocok yang dibawanya. Yaudah kalau gitu aku ganti baju dulu. Selatan dan Alma pergi menonton film Nenek Payung season 2 di bioskop. Alma mengejek Selatan yang dulu ketakutan saat menonton season 1. Selatan menjelaskan kalau banyak hal yang bisa berubah dalam setahun. Sambil menunggu film dimulai, Alma mengajak Selatan bermain arcade terlebih dahulu. Ya biasanya lebih sih. Oke lah. Mereka juga berfoto bersama di photo booth. Alma mengatakan kalau Selatan tidak seru karena selalu membelakangi kamera. Selatan mengusulkan agar lebih seru jika mereka berpacaran saja. Ya kalau mau seru ya pacaran. Tak memperhatikan perkataan Selatan, Alma pun membagikan fotonya kepada Selatan sebagai kenangan. Kedekatan mereka sepanjang hari ternyata dipantau oleh Natalie, yang terlihat iri dengan hubungan mereka berdua. Setelah menonton bersama, Selatan dengan penuh perasaan mengantar Alma pulang ke rumah. Di depan pintu, Selatan bertanya pada Alma, apakah perasaannya sama dengan yang dirasakannya? Alma tersenyum dan mengakui kalau mereka sedang berproses seperti yang selalu dikatakan Selatan. Kita sedang berproses. Hati-hati di jalan ya pulangnya. Setelah Selatan pergi, Eden melihat kebahagiaan di wajah Alma dan langsung bertanya kemana mereka pergi. Alma dengan santai menjelaskan kalau mereka hanya jalan-jalan dan nonton bersama, seperti biasanya. Bentar lagi balikan ini. Enggak, gak ada yang balikan. Alma. Keesokan harinya, Selatan tampak begitu rapi karena siap untuk bertemu dengan Alma. Teman-temannya berteka-teki apakah hubungan mereka akan kembali. Sambil bercanda meminta Selatan untuk mentraktir mereka. Kalau misal nggak jadi balikan, traktir. Sementara itu, Leon yang mencium mendekati Selatan saat melihat story Instagram milik Natalie. Selatan terkejut melihat foto rumah Alma di story Natalie yang membuatnya curiga. Hei, Tan! Dan benar, Natalie kini sedang berada di rumah Alma. Natalie memberitahu Alma kalau dia melihat mereka di mall kemarin dan mengatakan kalau sejak kuliah sudah ada 3 korban Selatan. Natalie juga mengungkapkan kalau dia sedang mengandung anak Selatan dan tidak bisa menghubunginya. Mendengar ucapan Natalie, Eden langsung marah. Beberapa menit kemudian, Selatan datang dan Eden yang sangat marah langsung memukulnya habis-habisan. Alma mengutarakan kekecewaannya pada Selatan. Selatan mencoba meyakinkan Alma kalau semua itu tidak benar dan dia sudah berubah. Namun, Eden yang emosi kembali memukul Selatan hingga membuatnya koma di rumah sakit. Dokter mengatakan ada kemungkinan Selatan mengalami gegar otak. Alma sangat sedih melihat keadaan Selatan yang terbaring di ICU. Karena benturan keras. Beberapa menit kemudian, sahabat Selatan datang dan menanyakan apa yang terjadi. Ibu Alma menceritakan kalau Natalie datang ke rumah dan mengaku hamil anak Selatan. Tadi Natalie datang ke rumah. Selatan menghamili dia. Tak lama, ayah dan saudara kembar Selatan, Utara, tiba di rumah sakit. Ayah Selatan bertanya siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini, dan Eden dengan tegas mengakui kesalahannya. Ibu Eden mencoba menenangkan ayah Selatan
dan meminta agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ayah Selatan tetap menjebloskan Eden ke penjara. Sorry Pak, ini pelakunya. Saya pastikan kau tidak akan bebas. Sahabat Selatan mencoba meyakinkan Utara kalau Natalie mungkin tidak hamil. Meskipun kelakuan Selatan buruk, dia tidak akan sejauh itu. Dia nggak mungkin ngehamilin Natalie. Utara tidak peduli, dia hanya ingin memastikan keluarga Eden masuk penjara jika Selatan tidak selamat. Sahabat Selatan akhirnya mencoba membongkar kebohongan Natalie. Mereka membeli test pack dan membawa Natalie ke rumah Alma. Di sana mereka meminta Alma memastikan kehamilan Natalie dengan test pack tersebut. Lo ke kamar mandi, kita tunggu di luar. Tak mau mengecek, Natalie akhirnya mengakui kalau dia tidak hamil. Dia hanya ingin Selatan menerima konsekuensi atas perbuatannya yang telah memutuskan hubungan mereka di depan banyak orang. Gak usah, gue gak hamil. Lo tuh udah gila ya? Mendengar pengakuan Natalie, Alma sangat kecewa. Karena perbuatan Natalie, abangnya masuk penjara dan Selatan koma di rumah sakit. Tolong ya kalian bawa dia pergi bisa? Alma berterima kasih kepada Farhan dan Leon karena telah membuktikan semuanya. Namun ia mengakui kalau Selatan juga salah dan ini adalah resiko yang harus diterimanya. Ya, tapi Selatan itu tetap salah karena udah mainin perempuan. Farhan mengatakan pada Alma kalau sebelum mengejar Alma, Selatan pernah bilang kalau dirinya sudah berhenti dan akhirnya sadar kalau cintanya yang sejati adalah Alma. Leon meminta Alma agar menemani Selatan karena menurutnya keberadaan Alma akan mempercepat kesembuhan Selatan. Ya, ayo. Untuk membantu Alma masuk ke ruang ICU, Farhan berbohong kepada Utara dengan mengatakan kalau mobil milik Utara tidak sengaja lecet. Bilang di mana? Bisa. Sementara Leon meminta ayah Selatan untuk pergi makan dan berjanji akan menggantikan menjaga Selatan. Di ruang ICU, terlihat Selatan masih terbaring. Alma mengutarakan isi hatinya kepada Selatan. Ia meminta maaf karena telah mendengarkan perkataan Natalie dan menyesal karena tidak mendengarkan penjelasan Selatan terlebih dahulu. Maafin aku. Dalam mimpi Selatan, terlihat Alma tersenyum dan memeluknya. Akhirnya Selatan pun sadar. Selatan. Baru saja sadar, Selatan langsung mencari keberadaan Alma. Selatan meminta ayahnya untuk membebaskan Eden. Ia meyakinkan ayahnya kalau Eden melakukan semua itu karena sayang kepada Alma, sama seperti ayahnya menyayangi dirinya. Udah istirahat. Alma terkejut saat mengetahui abangnya bebas dari penjara. Ketika berkunjung ke rumah sakit untuk mengunjungi Selatan, Leon memberitahu Alma kalau Selatan sudah sadar dan sudah pindah ke ruang rawat. Eden juga meminta maaf kepada Utara karena telah membuat adiknya seperti itu. Sorry ya, gue udah bikin adik lo. Udah. Jangan lo pukulin lagi. Melihat Eden sendiri, Selatan pun menanyakan keberadaan Alma. Eden meminta maaf kepada Selatan karena telah kelewatan. Setelah itu, Eden keluar dan Alma masuk untuk menjenguk Selatan. Di sana, Alma bertanya kepada Selatan, apakah mereka sudah baikan? Selatan kira Alma bertanya apakah mereka sudah balikan. Alma menjawab kalau itu masih proses, yang membuat Selatan menyesal karena pernah melakukan hal tersebut. Balikan. Baikan. Setelah Selatan keluar dari rumah sakit, Selatan kembali mengunjungi danau bersama Alma. Selatan meminta maaf karena waktu liburan Alma terbuang sia-sia. Tapi bagi Selatan, hal itu sebuah keberuntungan karena bisa diperhatikan dan selalu ditemani oleh Alma. Dasar gombal. Sakit. Selatan mengingatkan Alma kembali tentang dilema landak. Selatan salah tentang dilema itu. Dilema itu ternyata tidak berlaku pada Alma.
Landak ada dua sisi yang berduri, yang tertutup, takut, dan sisi yang lembut, terbuka. Karena takut disakiti oleh orang, Selatan tidak sengaja memberi sisi yang berduri kepada orang lain. Tanpa ia sadari, ia telah menyakiti mereka. Dan akhirnya ia sadar bahwa yang bisa menunjukkan sisi lembutnya hanyalah Alma. Selatan bertanya, apakah Alma harus tetap pergi ke Malang? Ia juga bertanya, apakah ia nanti boleh main ke Malang? Ia juga bertanya, apakah ia bisa menjadi milik Alma? Namun, sebelum Alma menjawab, taksi yang dipesan Alma sudah datang. Sebelum pergi, Alma mengajak Selatan untuk balikan. Ayo balikan. Selatan pun terkejut dengan perkataan Alma. Ia sungguh tak menyangka hal itu keluar dari mulut Alma. Alma pun mengulangi perkataannya dan akhirnya mereka pun balikan.